Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sewa guna usaha. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya selaku moderator yang bernama Erika Megufirah, dan anggota saya Hidayat Nurfadli, Hendriawan, Husnul Hasanah Syamsuddin, Hairunisa Dea Ananda, dan Haldi Sabdian. Baiklah, mari kita mulai penjelasan mengenai sewa guna usaha atau bisa disebut dengan leasing, yang berkaitan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Pengertian sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau yang biasa disebut dengan operating lease maupun dengan hak opsi atau finance lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Ciri kegiatan sewa guna usaha. 1. Perjanjian antara lessor dan lessee. Kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Yang ketiga, lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang. Yang keempat, lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha. Yang pertama, lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lessee, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Yang keempat, bank, pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Jenis perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier or produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Contohnya ada Adira, WOM, dan SOV. Yang kedua ada captive leaser. Perusahaan leasing yang terdiri sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya ada Astra, Yamaha, dan Suzuki. Yang ketiga ada lease broker or packager, perusahaan leasing yang mempertemukan calon leasing yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak lessor. Contohnya Ray White, Columbia, dan Columbus. Leasing terbagi menjadi dua, yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease. Finance lease yaitu melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi leasing. Perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Operating lease yaitu melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi leasing. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Untuk transaksi financial lease. Yang pertama, direct financial lease. Lessor membeli barang dan langsung disewakan ke leasee. Sell and lease back. Leasee menjual barang modal ke lessor kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka tertentu. Yang ketiga, leverage lease. Kreditur menyediakan pembiayaan 60-80% ke lessor. Jika leasee kesulitan, lessor tidak bertanggung jawab ke kreditur. Yang selanjutnya, syndicate lease. Pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh beberapa lessor karena pertimbangan risiko dan dana yang besar. Yang keempat, vendor program. Dealer menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing ke dealer atau vendor. Leasee membayar angsuran ke lessor. Yang terakhir, cross border lease. Leasing yang melewati batas wilayah suatu negara, contoh barang pesawat terbang. Manfaat leasing. Yang pertama, diversifikasi sumber pembiayaan. Yang kedua,
menghemat modal. Yang ketiga, persyaratan yang fleksibel. Yang keempat, biaya lebih murah. Yang kelima, menguntungkan arus kas. Dan yang terakhir, menghindari risiko keusangan. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%. Hal ini akan membantu cash flow, terutama bagi perusahaan lese yang baru berdiri atau beroperasi. 2. Lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas, karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lese dibandingkan dengan perbankan. 3. Sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak perlu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lese memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. 4. Off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lese, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci, karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. 5. Arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lese. 6. Proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi, meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. 7. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing, objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa, yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk yang sama. 8. Sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing, karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilese. 9. Kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing. 10. Resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lese yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lese terhadap resiko keusangan, sehingga lese tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. 11. Kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lese. 12. Pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima serta kemudahan untuk menguasai barang yang BE apabila terjadi suatu kelalaian. 13. Meningkatkan debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity yang mempengaruhi bank ability dari lese yang bersangkutan. Leasing. Tujuan perusahaan pembiayaan leasing menjalankan bisnis ini yaitu untuk mencari keuntungan yang diperoleh melalui kredit. Kesimpulan dari kami adalah, dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis.
Dengan semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industri bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalamnya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau option bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.